Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Jannah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insya Allah kita akan kembali mengkaji ayat-ayat dari Al-Quranul Karim yang telah Allah turunkan kepada kita. Dan malam ini kita akan mengkaji dari surat Al-Kahfi ya, surat ke-18. Kalau halamannya 293. Ini seingat saya dulu sekitar 4,5 tahun yang lalu itu kita sudah mengkaji surat ini, tapi belum selesai kalau nggak salah, atau sudah selesai tapi nggak apa-apa kita ulang lagi surat Al-Kahfi ini, karena surat Al-Kahfi ini adalah salah satu surat yang cukup spesial ya. Semua ayat-ayat Allah tentu spesial dan semua ayat-ayat Allah itu sangat luar biasa, tetapi surat Al-Kahfi ini menjadi salah satu surat yang dianjurkan untuk kita baca minimal setiap pekan. Jadi ada sejumlah hadis yang dari Rasulullah SAW yang menyebutkan sejumlah keutamaan dari surat Al-Kahfi. Ini mestinya kami yakin bahwa surat Al-Kahfi ini sudah sering dibaca oleh bapak-bapak sekalian. Ya, kita ada beberapa hadis ya yang menunjuk atau menjelaskan mengenai keutamaan surat Al-Kahfi. Misalnya dalam salah satu hadis ya, diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda ya, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati adha'alahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada malam Jumat, maka Allah akan memberinya cahaya ya, antara dirinya dengan Ka'bah. Jadi Allah akan berikan cahaya antara dirinya dengan Ka'bah. Jadi semakin jauh kita dari Ka'bah, cahayanya semakin panjang ya. Ini hadisnya disahihkan oleh sejumlah para ahli hadis ya. Ada juga hadis lain yang menyebutkan inna man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ati adha'alahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya ya, baginya di antara 2 Jumat. Jadi Jumat sekarang baca Al-Kahfi, maka Allah akan berikan cahaya itu sampai Jumat berikutnya. Dan kalau kita baca surat Al-Kahfi lagi, maka disambung lagi itu cahaya itu. Demikian seterusnya. Ini di antara keutamaan daripada surat Al-Kahfi. Ada sejumlah hadis-hadis lain yang menunjukkan keutamaan surat Al-Kahfi ini, tetapi mungkin kami cukupkan dengan 2 contoh hadis itu saja. Tetapi yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa membacanya dengan baik dan benar, dan bisa memahaminya, kemudian bisa mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi kalau dalam hadis disebutkan ada cahaya, itu para ulama berbeda pendapat mengenai maknanya ya. Ada yang menafsirkan bahwa maksud daripada diberikan cahaya itu diberikan ampunan ya. Itu ada penjelasannya dalam satu riwayat ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ya, dari bawah kakinya akan memburat cahaya, semburat cahaya akan muncul, semburat cahaya min tahti qadamihi, dari bawah kakinya ila ananis sama, hingga ke langit, yudhi'u lahu yaumal qiyamah, yang itu akan memberikan cahaya nanti pada hari kiamat, wa ghafara lahu ma bainal jum'atain, atau wa ghufira lahu ma bainal jum'atain, dan dia akan diberikan ampunan di antara 2 Jumat. Jadi cahaya tadi dimaknai dengan
ampunan. Namun ada juga yang menerjemahkannya atau menafsirkannya sebagai hidayah. Jadi Imam An-Nawawi itu dalam syarah Sahih Muslim pernah mengatakan bahwasanya maknahu annaha tamna'u minal ma'asi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa tahdi ila shawabi kama anna nura yustadha'u bihi. Jadi maksudnya diberikan cahaya itu adalah dia akan diberikan kemudahan untuk melakukan yang baik, rasa berat untuk melakukan yang mungkar, ya, dan juga lebih mudah untuk melakukan hal yang benar. Ini maksud daripada cahaya. Namun ada juga yang terakhir, pendapat yang ketiga, yang mengatakan bahwa maksud dari cahaya itu adalah betul-betul cahaya yang nanti akan diberikan pada hari kiamat. Jadi ketika hari kiamat itu semua orang membutuhkan cahaya, membutuhkan penerang untuk bisa memudahkan dia berjalan sesuai dengan amal dan perbuatan masing-masing. Nah, salah satu yang membuat seseorang itu diberi cahaya itu adalah surat Al-Kahfi ini. Ini sejumlah hadis, ya, yang meskipun hadisnya itu diperdebatkan kesahihannya, tapi banyak para ulama yang mensahihkan hadis tersebut, sehingga itu bisa dijadikan dasar bahwa kita sangat dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Jadi kalau yang biasanya baca Yasin saja, ini hari Jumat baiknya baca surat Al-Kahfi karena dalil-dalilnya lebih kuat. Ini. Nah, jamaah sekalian, kita akan coba baca ya surat Al-Kahfi ini beberapa ayat saja sambil mengulang cara kita membaca Al-Qur'an, tajwid kita ya, agar kita bisa mengingat kembali bagaimana cara kita membaca Al-Qur'an ya. Saya akan baca, nanti bapak-bapak mengikuti ya atau mengulangi ya. Kemudian nanti kalau ada yang mau jadi volunteer untuk membaca silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim pakai hak ya, bukan pakai hak, bukan nirrahim, tapi nirrahim hak ya, pakai hak. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al walam yaj'al lahu iwaja. Jadi tadi yang alladzi itu namanya mad jaiz munfasil, boleh dibaca 4 harokat, boleh 5, boleh 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Kalau kita mau membedakan dengan mad wajib mutasil yang 5 harokat itu, ya kita baca panjang aja. Tapi kalau bisa membedakan boleh kita baca 2. Kalau saya biasanya lebih suka 2. Lebih suka cepet ya. Alhamdulillahilladzi anzala. Jadi seperti mat topi'i, seperti mat biasa. Tapi kalau mau dibaca panjang seperti tadi saya contohkan juga boleh ya. Jadi bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kemudian di situ iwaja, yaitu ada tulisan kecil di atas namanya saktah ya. Itu kalau dilihat itu kecil di ujung daripada ayat ada sin, kaf, ta, ha. Kelihatan nggak itu? Itu saktah itu artinya berhenti sejenak. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada berapa belas ya saktah yang kita itu cara membacanya berhenti sejenak. Tetapi karena ini jatuhnya di ujung ayat, itu boleh kita baca saktah itu kalau kita membacanya dilanjut ya. Jadi misalnya begini, walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyungdhira. Jadi kalau saya mau lanjut, saya nggak boleh bacanya iwajang qayyimah, enggak, karena ada saktah di situ. Jadi iwaja berhenti sejenak, iwaja kira-kira 2 ketukan, iwaja tak qayyiman liyungdhira dan seterusnya. Sama kalau dalam surat Yasin itu mimmar qadina hada, mimmar qadina tak hada. Jadi berhenti 2 ketukan tanpa nafas ya. Atau kallabal rona ala di surat Mutaffifin ya. Kallabal
rona ala. Kalla, harusnya kalau dia nggak ada saktah, bacanya kalla barrona karena lam ketemu ro. Tapi karena saktah dia kalla bal tek tek rona. Kalla bal nggak berhenti ininya apa nggak bernafas, nggak bergerak. Kalla bal rona ala qulubihim ya begitu selanjutnya. Ya. Kenapa? Ya bisa ada juga man apa di surat apa itu ya? Oh kiamah, oh iya yang kita baca tadi pagi ya. Ya sama juga itu ya. Ya. Ya ini saktah ya. Kita lanjut ya. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ya liyunzira itu ikhfa ya didengungkan liyunzira ba'sang dua ketukan juga ba'sang syadidam kalau syadidam itu idgham bi guna syadidam tak tak ya syadidam min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Kita lanjut wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ya. Anna hunah ya. Hunah itu dengungkan juga di dalam di atas hidung sini anna dari dua ketukan juga anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ya malahum bihi mim ketemu ba namanya idgham mimi ya apa namanya malahum bihi min ilmi itu juga dua ketukan karena tanwin ketemu wawu ya kalau tanwin ketemu wawu ketemu nun ketemu ya ketemu mim itu namanya idgham diguna didengungkan dengan dua ketukan juga ya min ilmi bukan min ilmi wala enggak gitu tapi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim sekali lagi nun atau tanwin ketemu ya bukan yaquluna bukan tapi yaquluna illa kadhiba ada yang ingin jadi volunteer untuk membaca mencoba satu ayat saja nggak ada ya udah kalau nggak ada nggak apa-apa ya kalau ada alhamdulillah kalau nggak ada ya nggak apa-apa alhamdulillah juga ya dan kebetulan ini surat Al-Kahfi ini ternyata diawali dengan alhamdulillah jadi di dalam Al-Quran itu ada 5 surat yang diawali dengan alhamdulillah ada surat Al-Fatihah ya alhamdulillahirabbil alamin ya dengan ada perdebatan ya bismillah itu termasuk ayat atau tidak itu mungkin sudah disilakan Salim mungkin ya di tafsir ayat Quran di ayat ahkam itu
kemudian ada di surat Al-An'am, ya. Kemudian surat Al-Kahfi, surat Saba dan surat Fatir. Nah, kata alhamdulillah ya, ya, segala puji lillahi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada pujian, segala bentuk pujian itu pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu ada 4 hal, ada 4 jenis ya. Ada pujian Allah kepada makhluknya, ada pujian Allah kepada dirinya sendiri. Seperti ayat ini Allah sedang memuji dirinya sendiri. Ya, alhamdulillah, sambil mengajarkan kepada makhluknya. Ada pujian makhluk kepada Allah, ya, dan ada pujian sesama makhluk, makhluk dengan makhluk. Saya memuji Pak Anton sebagai orang yang cakep misalnya, mudah-mudahan benar Pak ya. Ya, amin. Ya, misalnya, tapi mudah-mudahan benar. Ya, itu pujian itu pada hakikatnya juga kembali kepada Allah, karena alhamdu segala puji. Jadi kata al ya, dalam Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab kata ada alif lam itu ada yang namanya alif lam lil istighraq. Alif lam yang untuk menunjukkan keseluruhan dari apa yang dikandung dari huruf yang dikasih alif lam itu. Nah, termasuk kata alhamdulillah itu artinya segala pujian itu lillahi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang muji kita, itu pada dasarnya pujian itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pujian itu karena kita dianggap cakep, karena kita dianggap pinter, kita dianggap baik, kita dianggap dermawan, kita dianggap pokoknya yang mantep-mantep gitulah ya. Itu pada hakikatnya apa? Kenapa disebut segala puji bagi Allah? Karena pada hakikatnya apa yang dia puji dari diri kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa Allah memberi kita, tidak mungkin kita miliki itu. Jadi kita kalau ingat ini, alhamdulillah, dipuji orang, alhamdulillah, oh segala puji bagi Allah. Kita kembalikan sudah. Ya. Nggak kembali kepada diri sendiri. Ya. Nggak kembali kepada jati diri kita, ego kita. Ya. Kan seringnya kita begitu. Kalau ada orang muji, oh saya ini ya, besar itu. Sesak jadinya bajunya kan. Kalau dipuji, ya, kopiahnya jadi terasa kecil. Ya, karena dipuji sebagai orang yang cerdik pandai misalnya. Nah ini, jadi alhamdulillahi segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dalam ayat ini mengapa Allah memuji dirinya sendiri di sini sambil mengajarkan kepada hamba-hambanya apa itu pujian itu, mengapa Allah dipuji, bahwa disebut segala puji bagi Allah? Karena alladzi anzala ala abdihil kitab, karena Allah dipuji di sini karena dialah zat yang telah menurunkan kepada hambanya apa? Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi salah satu karunia, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia, ya, kepada Nabi Muhammad, dan nanti ya, ramifikasinya efeknya juga meluap kepada umatnya juga, itu adalah diturunkannya Al-Quran. Jadi salah satu nikmat paling agung yang Allah berikan kepada kita itu adalah kita punya ini, ya, Al-Quranul Karim. Artinya kalau kita mau menikmati karunia dan nikmat Allah itu, semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin kita bisa mendapatkan nikmat itu. Gitu. Jadi dengan kita baca ayat ini gitu ya, kita memahami betul ya, mengerti bahwa ternyata ya kitab ini ya, Al-Quran yang ada di HP kita, di mushaf yang di depan kita, itu adalah salah satu daripada nikmat yang paling agung yang Allah pernah berikan kepada umat manusia ya. Jadi sangat rugi sekali kalau kita diberi nikmat, kita diberi karunia, lantas kita menyia-nyiakannya ya, tidak membacanya. Nanti Al-Quran itu akan laporan sama Allah ya. Rasulullah Al-Quran akan laporan, akan ngadu sama Allah. Ya. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya. Bahwa Al-Quran itu nanti akan dilaporkan bahwa mereka banyak ditinggalkan oleh umat di mana Al-Quran itu diturunkan kepada mereka. Ya. Ya, ini jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diadukan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim, maka sayang sekali ya.
Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah juga yang menarik ya. Ketika Allah menyebutkan bahwa Allah menurunkan kitab itu disebutkan ala abdihi, kepada hambanya. Hamba ini di sini siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud dengan hamba di situ? Hah? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kan seorang nabi ya, seorang nabi, seorang rasul, seorang yang terpilih. Tetapi ketika Allah ingin menyebut nikmat karunia Allah menurunkan Al-Quran kepada beliau, Allah memilih sifat abdun dari Nabi Muhammad SAW. Ini bisa sambil kita, jadi gini, kita coba yang membaca Al-Quran itu, kita pendekatannya tadabbur. Jadi kita berpikir ya, kita baca terjemahnya kan paham nih. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, ya kan? Kita berpikir, mengapa di sini Allah memuji dirinya sendiri? Ya karena Allah menurunkan Al-Quran. Artinya apa? Artinya Al-Quran adalah salah satu nikmat karunia yang layak untuk kita berikan pujian kepada Allah karena telah menurunkan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran adalah salah satu nikmat paling besar, karunia yang paling penting yang pernah diberikan kepada umat manusia. Itu yang pertama tadi ya. Kita belajar berpikir, membaca Al-Quran itu tadabbur, kemudian mengambil satu nilai, satu pelajaran yang bisa kita internalisasi dalam diri, kemudian kita coba aplikasikan dan memengaruhi kehidupan kita. Kalau kita paham bahwa segala puji bagi Allah tadi ya pertama, kita kalau dipuji ya itu berupaya ke situ. Segala puji bagi Allah. Apa milik saya? Nggak ada apa-apa. Kalau saya dianggap cakep ya itu semua dari Allah. Saya dianggap pintar itu semua titipan Allah. Saya dianggap dermawan itu semua karena hidayah Allah. Nggak ada yang murni dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua tadi ya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Allah memuji dirinya sendiri karena dia menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, itu Nabi Muhammad. Dan tentu saja kepada kita semuanya, karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Artinya apa? Al-Quran adalah salah satu nikmat terbesar. Oh kalau begitu, nah ini tadabbur namanya. Kalau begitu artinya kita harus memperlakukan Al-Quran sebagai nikmat dan karunia Allah diberikan kepada kita. Harus kita syukuri, harus kita manfaatkan, jangan kita sia-siakan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya karena itu nikmat. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin kita dapat nikmat dan karunia dari Allah, gitu kan. Cara pikirnya gitu. Semakin kita jauh daripada Al-Quran, semakin kita tidak mendapatkan nikmat dan karunia yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh yang kedua. Jadi kita coba membaca Al-Quran ini dengan metodologi tadabbur ya. Kita membaca, memahami maksudnya, kemudian mencoba mencari apa sih yang bisa kita pahami dari situ. Ini. Nah, sekarang pertanyaannya ya tadi, kembali kepada pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih sifat Nabi sebagai abdun, sebagai hamba, ketika Allah ingin menyatakan bahwa Allah menurunkan kitab itu sebagai karunia kepada Nabi itu, kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu adalah firman Allah yang paling agung. Allah kan wahyunya itu banyak sekali ya, ada kepada nabi-nabi terdahulu. Tapi di antara wahyu-wahyu yang paling penting adalah Al-Quran Karim. Karena dia akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat nanti, berbeda dengan wahyu-wahyu yang lain. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegaskan dalam ayat ini bahwa Allah menurunkan kitab itu kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad, Allah memilih redaksi, memilih diksi abdun. Bukan rasulun, bukan ala rasulihi, atau bukan ala nabiyihi, atau yang lain-lain, tapi ala abdihi. Ini artinya bahwa ya, ketika Allah ingin menunjukkan satu kemuliaan kepada Nabi karena diturunkan Al-Quran kepadanya, Allah memilih makom ubudiyah. Ya. Jadi makom yang paling tinggi itu adalah makom ubudiyah. Jadi kalau kita selama ini mungkin pernah ada yang suka belajar tasawuf ya, tentang thoriqoh ya, ada beberapa makom, ada macam-macam. Tapi sebenarnya kalau kita mau kembalikan kepada sumber-sumber yang masih murni, yang masih orisinil, yaitu Alkitab dan As-Sunnah, kita mendapati bahwa ternyata makom yang paling tinggi itu justru makom ubudiyah, makom penghambaan.
Bahkan di sini sekali lagi Allah tidak memilih diksi Rasul atau diksi Nabi. Allah tidak mengatakan anzala ala rasulihi, bukan. Atau anzala ala nabihi, bukan, tapi ala abdihi. Ini menunjukkan bahwasanya makom yang paling tinggi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah makom ubudiyah. Tidak ada makom, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada makom ubudiyah. Jadi semakin ubudiyah kita semakin kuat, maka makom kita semakin tinggi. Dan orang makomnya semakin tinggi, maka ubudiyahnya semakin kuat. Jadi kalau ada orang mengklaim, ada wali yang katanya makomnya sudah makom hakikat, nah jadi tidak perlu lagi makom syariat, nggak perlu lagi beribadah, nggak perlu lagi sholat 5 waktu lagi, nggak perlu lagi berpuasa sebagaimana kaum muslimin umumnya berpuasa. Itu keliru. Karena apa? Nabi Muhammad itu disebutkan di sini makomnya, di makom yang paling saat Allah ingin menunjukkan keutamaan turunnya Al-Quran, yaitu ala abdihi, kepada hambanya, yaitu makom ubudiyah tadi. Dan Rasulullah SAW ketika juga Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad dengan Isra, ya, dalam surat Al-Isra, surat sebelum Al-Kahfi ini, ya, nanti kalau mau dibaca-baca lagi, itu ayat pertama juga subhanalladzi asra bi abdihi, ya. Bukan asra bi rasulihi atau asra bi nabihi, asra bi abdi. Salah satu maknanya apa? Maknanya adalah ketika Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad untuk diperjalankan dengan perjalanan yang belum pernah diterapkan kepada satupun rasulnya, itu menggunakan kata ala abdi, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhiril ayat. Jadi makom ubudiyah itu makom yang sangat tinggi sekali, ya. Dan ini juga bahkan dalam ayat-ayat yang lain, misalnya dalam Al-Baqarah, ya. Ketika Allah ingin menyebutkan dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi, ya. Jika kalian, ya, wahai orang-orang musyrik Mekah, fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian punya keraguan-raguan terhadap apa yang kami turunkan ala abdina, bukan ala rasulina. Sekali lagi, ya, makomnya makom ubudiyah. Di sini makom ingin menunjukkan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah adalah satu hal yang membuat Rasulullah menjadi mulia. Maka menggunakan kata abdina, kepada hamba, ya, ini. Kemudian tadi surat Al-Isra juga, ya. Kemudian ada surat Al-Hadid juga. Dan beberapa ayat yang lain ketika Allah ingin menunjukkan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu menggunakan ubudiyah, makom ubudiyah, bukan nubuwah, bukan risalah, ya, bukan rasul, bukan nabi, tapi makom ubudiyah ala abdihi. Ini menunjukkan betapa makom ubudiyah adalah makom yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh seorang hamba di hadapan Robnya. Bahkan dengan ini kita juga mempertegas salahnya orang yang meyakini adanya konsep manunggaling kawula Gusti, yang mengatakan kalau orang sudah mencapai titik, ya, penghambaan yang tinggi, maka dia akan seakan-akan dia manunggal dengan Tuhan, dengan Allah, ya. Makanya dia mengatakan ketika ditanya, apakah ada di sini Syekh Siti Jenar, katanya tidak ada, yang ada adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah menyatu dengan Tuhan, ya. Karena saking merasa saking tingginya, sudah sangat dekat sekali sampai menyatu, ya. Nah, ini keliru. Nabi Muhammad tidak pernah seperti itu. Nabi Muhammad itu nanti dijelaskan kalau dalam hadis-hadis bagaimana ubudiyah, ya. Penghambaan Rasulullah itu sampai cara beliau beribadah, ya. Kalau malam beliau bangun malam itu sampai kakinya hatta warimat qadamahu, dalam riwayat Aisyah itu. Kata Aisyah, Nabi itu kalau sholat malam itu kadang-kadang sampai memar kakinya. Saking lamanya beliau berdiri, lamanya beliau sujud. Itu seorang Nabi yang sudah mencapai tingkat paling puncak, justru ibadahnya sangat luar biasa. Jadi nggak ada kalau orang mengklaim sudah mencapai makom hakikat atau makom apalagi, ya, sudah nggak perlu lagi beribadah, itu salah sekali, jelas salah. Jadi makom paling tinggi adalah makom ubudiyah. Ini, ya. Sekali lagi, alhamdulillah, ya, alladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Dan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menjadikan Al-Qur'an itu bengkok. Jadi bengkok itu para ulama memaknainya dengan beberapa penjelasan. Kalau kita baca di Quran terjemah ini disebutkan di situ, arti bengkok itu adalah tidak ada dalam Al-Quran makna yang berlawanan
dan tidak ada penyimpangan dari kebenaran. Jadi Al-Quran itu ya begitu adanya. Jadi tidak ada kebengkokan di dalamnya. Yang menarik itu kalau kita baca mushaf Al-Quran itu ya, itu Al-Quran itu dari awal itu sudah secara percaya diri dalam tanda kutip ya. Itu sudah mengklaim la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi orang kalau siapapun ini ya, orang non muslim pun baca Al-Quran begitu buka pertama ya. Yang ini alhamdulillah Al-Fatihah itu seperti kalau kita baca disertasi seperti eksekutif summary. Jadi Al-Fatihah itu sebagai abstraknya ya, eksekutif summary-nya. Jadi apa yang di dalam itu dijelaskan secara singkat dalam Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah itu luar biasa kandungannya. Dijelaskan 2 bulan itu gak selesai jelasin Al-Fatihah itu. Ya. Imam Ibnu Qayyim itu punya kitab hanya menjelaskan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja itu 4 jilid. Ya, jadi gak selesai itu. Ini makanya Al-Fatihah itu sebagai abstraksinya atau eksekutif summary-nya baru. Mulai yang pertama ya, Al-Baqarah ini langsung diklaim dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu nggak ada keraguan di dalamnya. Siapapun Anda yang baca Al-Quran, pastikan tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Ini dipertegas lagi dalam surat Al-Kahfi ini. Walam yaj'al lahu iwaja, tidak ada kebengkokan dalam kitab itu. Baik dari sisi redaksinya. Jadi redaksi Al-Quran itu kan ada sekian ribu ayat. Jadi orang kalau memudahkannya 6.666. Kalau kita hitung nggak nyampe segitu ayatnya. Pakai kalkulator coba ya. Al-Fatihah ada 7, Al-Baqarah ada sekian, nggak nyampe 6.666. Itu hanya untuk memudahkan saja. Aslinya itu 6.300-an kalau nggak salah ya. Ini itu tidak ada satupun yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang kesannya bertentangan ya, itu pasti bisa diberikan penjelasan dan pasti ada penjelasannya oleh para ulama. Demikian pula dari sisi gramatikal maupun diksinya, nggak ada yang salah di situ. Banyak orientalis yang ingin membuktikan bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad. Mereka coba cari kesalahannya. Tapi semua itu kemudian yang mereka temukan, yang diklaim sebagai sebuah kesalahan itu ternyata bisa dibantah dan ada jawabannya. Yang menarik adalah orang-orang Quraisy. Ya. Orang-orang Quraisy adalah di zaman di mana Al-Quran turun, itu terkenal dengan bahasanya. Mereka itu satu masyarakat yang di mana syair itu populer saat itu. Sastra itu sangat populer. Jadi orang itu menjadi mulia dengan syairnya. Orang menjadi terhormat itu dengan sastranya. Maka Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dengan nilai sastra yang sangat tinggi. Yang tadi ditantang oleh Al-Quran. Barang siapa kalau kamu ada keraguan, datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau nggak mampu datangkan satu ayat saja dengan yang sama dengan Al-Quran. Ternyata mereka nggak ada yang mampu mendatangkan yang sama dengan Al-Quran. Padahal mereka berbahasa Arab. Dan mereka adalah orang-orang yang pada zaman itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan sastrawi yang sangat tinggi sekali. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yaj'al lahu iwaja, tidak ada kebengkokan. Jadi kalau ini sama juga cara kita membaca Al-Quran begini ya. Kalau kita baca Al-Quran gini, di situ disebutkan dia tidak menjadikannya bengkok. Artinya Al-Quran itu kan lurus ya. Kalau kita ngikuti yang lurus, kita akan lurus atau bengkok? Kan lurus. Jadi semakin kita bisa mengikuti petunjuk Al-Quran, artinya kita bisa semakin lurus. Kalau kita mau lurus, kita ikut nilai-nilai Al-Quran. Jadi cara baca kita begitu. Jadi kita membaca ayat itu tidak serta-merta lewat. Oh ya udah, segala puji bagi Allah ya, yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Apa nilai yang kita dapat coba? Ya tadi contohnya ya. Coba sekarang ayat yang kedua kita baca terjemahnya ya. Kita coba tes ini. Kita bisa nggak mencoba membaca Al-Quran dengan tadabbur ya. Ya, sebagai bimbingan yang lurus. Nah ini ya. Jadi Al-Quran tadi setelah ditegaskan tidak ada kebengkokan di dalamnya atau dia tidak menjadikannya bengkok ya. Kemudian sifat Al-Quran yang kedua adalah sebagai bimbingan yang lurus. Qayyiman liyungdhira ba'san syadida, untuk memberikan peringatan akan siksa yang sangat pedih, min ladunhu, dari sisinya, sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati annalahum ajran hasana. Dan juga memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Coba Bapak-bapak ada ya nggak yang bisa mengambil satu kesimpulan dari redaksi satu ayat tadi? Ada banyak yang bisa kita simpulkan dari terjemahan tadi ya. Ada banyak sekali yang bisa kita simpulkan. Coba kalau ada yang mau coba ya merenung sebentar, membaca, merenung, kira-kira ada nggak satu kesimpulan yang bisa didapat dari ayat yang kedua ini? Yang bisa dapat sepeda, tapi sepedanya ada yang mencoba nggak? Hah? Coba ya, coba. Jadi di antara itu ada bimbingan, ada peringatan juga, dan ada kabar gembira. Best. Ya, itu bagus. Sudah bisa mengambil kesimpulan lah. Tapi baik juga itu kalau diteruskan ya. Ada yang lain yang mencoba sepedanya nanti diambil di ya. Bukan sepeda ya. Ya, ada yang mencoba lagi? Ya, silakan Mas Sudi. Ayat ini menggambarkan bahwa di Al-Quran itu sudah merupakan hudud yang tidak dilakukan lagi. Tapi di sana ada arahan atau bimbingan yang kita harus yakin bahwa bimbingan itu adalah benar. Nanti kalau kita menjalani sesuatu, kalau kita mau membengkok, maka akan membimbing kita sebagai yang kedua. Al-Quran itu mengajarkan kepada kita bahwasanya hidup ini ada yang baik, ada yang buruk. Ketika kita melakukan yang buruk, maka kita bisa sisaan, dan sisaan itu akan bisa lepas misalnya ketika kita mengambil hikmah dari bimbingan yang lurus ini tadi. Bagus ya. Ini sepedanya lebih gede nih. Rodanya 3 berarti Pak, rodanya 3. Ini udah bagus ya. Nanti kalau kita terlatih, insya Allah kita kalau baca Al-Quran ya, meskipun kita nggak paham bahasa Arab, setidaknya membaca terjemah itu bisa menyimpulkan lah, ya, bisa menyimpulkan. Itu sudah bagus ya, betul ya. Itu tadi sudah apa yang disampaikan Pak Nasburi sudah sangat bagus juga, yang termasuk Pak Joko juga. Ya, ada yang mau nyoba lagi? Sepedanya masih ada di tokonya. Oke. Itu ya, itu yang dijelaskan Pak Nasburi sangat baik sekali. Betul ya, bahwa Al-Quran itu tadi bimbingan yang lurus ya. Jadi sekali lagi kalau kita mau lurus ya kita ikut bimbingan Al-Quran ya. Semakin kita sering membaca Al-Quran, semakin memahami Al-Quran ya, menginternalisasi nilai-nilainya, insya Allah kita akan semakin lurus. Maka Al-Quran itu mau dibaca tanpa paham maknanya pun itu efeknya ada ya. Coba buktikan kita setiap hari membaca sejumlah ayat dengan jumlah yang lumayan banyak ya. Kalau nggak 1 juz, setengah juz saja misalnya. Dan rasakan efeknya terhadap diri kita. Kenyamanan kita hari itu ya. Coba praktekkan itu. Kita rutin baca Al-Quran tiap hari katakanlah 10 halaman ya, atau 5 halaman saja misalnya. Setengah juz. Rasakan efeknya ya. Itu ada ke efeknya ya. Saya yakin pasti ada efeknya. Dan mari kita buktikan. Dan itu akan memberikan efek yang luar biasa. Kita rasakan itu. Dan ini salah satu makna dari Qayyiman tadi, memberi bimbingan yang lurus. Bahkan kita nggak paham maknanya pun bisa. Ya. Apalagi kalau kita paham maknanya, apalagi kalau kita baca ayatnya dan juga baca terjemahnya. Kemudian liung dirabaksan syadidan min ladunhu. Ya. Salah satu fungsi Al-Quran adalah memperingatkan adanya siksa. Tadi betul Pak Nasburi. Kehidupan itu ada baik dan buruk. Ya. Kalau buruk, kita ancamannya ini. Liung dirabaksan syadidan min ladunhu. Dan kita ini salah satu juga yang hal lain yang tadi mungkin belum disebutkan oleh Pak Nasburi. Kalau kita ada warning ya, warning mau ada gempa, warning mau ada banjir, warning mau ada bencana, warning mau ada apapun ya, kita pasti apa? Siap siaga. Nah, ketika ini Al-Quran menyebut liung dirabaksan syadida, bahwa Al-Quran ini akan datang dengan salah satu fungsinya datang dengan satu warning, satu peringatan akan adanya siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu begitu, bahwa akan ada warning tentang satu siksaan yang sangat pedih, kita mesti apa?
siap siaga. Ini contoh bagaimana kita tadabbur ya. Membaca ini, oh apa sih yang baru kita ini yang kita dapatkan itu dari bacaan kita gitu ya. Ini ya. Liyungdzira ba'san syadidan min ladunhu ya. Wa yubashsyiral mu'minina, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu akan gembira. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali ayat mengatakan kalau orang imannya itu semakin tinggi ya, semakin mencapai puncaknya, maka dia la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran baginya ya. La khaufun alaihim maksudnya kekhawatiran, dia tidak khawatir dengan apa yang belum terjadi, dengan apa yang ada di masa datang, dengan apa yang di hadapan dia. La khaufun, nggak khawatir, nggak terlalu kepikiran besok akan apa yang terjadi, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan dia tidak bersedih terhadap apa yang telah lampau. Kejadian yang lampau bisa kejadian yang sulit, sepeda hilang ya, atau apalagi kecelakaan mobil, masa lampau yang sudah terjadi kemarin. Nggak terlalu sedih kita karena kita beriman, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menggunakan kata wa yubashsyiral mukminin, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu orang tidak bisa mengaku sebagai orang yang beriman kalau tidak alladzina ya'maluna sholihati. Ya, itu ya. Jadi orang beriman itu selalu buktinya adalah beramal baik, beramal soleh. Jadi kalau kita ngaku iman itu nggak cukup, harus dibuktikan dengan alladzina ya'maluna sholihat, harus beramal soleh ya. Semakin amal soleh kita banyak, semakin tinggi iman kita. Jadi salah satu cara iman itu kan naik turun. Semua kita ya, saya semuanya juga sama, iman itu naik turun. Kadang-kadang kita iman terasa lemah ya, malas lain-lain, malas ibadah, kemudian macam-macam lah. Kemudian kalau kita hantam itu dengan amal baik, itu pasti dia akan memberikan efek. Semakin tambah amal baik, semakin itu meningkatkan iman kita ya, menginfus kita dengan iman ya, yang baru lagi ya. Annalahum ajran hasanah, bahwa bagi mereka orang yang beriman dan beramal baik ya, itu ada pahala yang baik, balasan yang baik. Jadi ini juga kita juga bisa belajar dari sini bahwa Al-Quran sebagai kitab hidayah tadi ya, kitab yang tidak ada kebengkokan, dan juga kitab yang membimbing, membuat orang menjadi lurus. Itu metodologinya dua, yaitu ada memberikan peringatan atau ancaman atas perbuatan buruk, dan juga memberikan kabar gembira, balasan yang baik atas perbuatan baik. Jadi ada stick and carrot. Nah, ada wortel dan ada pukulan ya. Jadi ada tongkat, ada wortel. Kalau bandel dipukul dengan tongkat itu, kalau baik dikasih wortel. Itu manhaj Quran. Jadi memang begitu. Orang itu harus ada keseimbangan antara siksa dan kabar gembira, antara ancaman dengan kabar gembira, antara reward yang baik dengan punishment ya, dengan ancaman yang membuat orang itu sakit atau menderita. Orang kalau menyeimbangkan itu, ini sudah sesuai dengan konsep Al-Quran. Jadi cara kita mendidik, membuat anak kita ya, atau siapapun yang kita didik, para guru, ya harus mengikuti ini, menyeimbangkan antara inzar ya, punishment, ancaman, dengan tafsir, kabar gembira. Ini. Jadi kalau orang selalu yang didakwahkan itu hanya ancaman terus, itu orang bisa pusing. Ya. Kok isinya ancaman aja, agama isinya ancaman, bahaya terus. Tapi kalau dia dikasih tafsir terus, bahwa misalnya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, bahwa orang siapa yang mengucap la ilaha illallah pasti masuk surga. Orang dikasih itu terus ya juga efeknya nggak bagus juga. Dia nggak ingat itu ada dosa, ada ancaman orang kalau menghibah masuk neraka. Nggak ada takut dia, karena wah, saya paling masuk surga juga nanti kalau punya la ilaha illallah. Jadi harus ada keseimbangan antara al-khauf dan roja, antara berpengharapan karena ada tafsir, tapi juga pada saat sama ada ketakutan, kekhawatiran terhadap siksaan. Ini contoh cara baca terhadap, ini kita terusin sebentar ya, tidak apa-apa ya, biar ayat tadi sebentar ya, kita cepat-cepat saja. Makithina fihi abada ya, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Nah ini kalau kita apa sih yang bisa kita ambil dari ayat ini misalnya gitu ya. Jadi kita kalau berpikir ya, kita kalau dapat kesenangan ya, meskipun sejenak, itu kan membahagiakan. Kita
kepanasan masuk AC 10 menit, itu kan rasanya nikmat sekali ya. Ini kita dikasih pahala yang makithina abada ya. Makithina fihi abada, di dalamnya selama-lamanya lama. Tidak ada putusnya. Itu artinya apa? Kebahagiaan itulah yang kita tuju ya. Itulah yang menjadi tujuan kita. Di mana kita mendapatkan kenikmatan yang tidak ada putusnya. Kita mengejar kebahagiaan yang sejenak saja, kadang mati-matian. Agar dapat apa ya, misalnya dapat rezeki atau dapat sepeda tadi ya. Dapat menang apa? Badminton, siapa yang menang? Wah, itu mati-matian. Padahal itu kesenangan yang sedikit. Nah, ini disebutkan makithina fihi abada. Kalau kita beriman, kita dapat ganjaran yang makithina fihi abada. Ini artinya inilah yang menjadi tujuan utama kehidupan kita gitu loh. Ini sekali lagi contoh cara kita baca Al-Qur'an ya. Kita baca, paham artinya, tapi apa sih yang bisa kita ambil kesimpulannya gitu. Ya. Ini tadi kita berhenti di ayat berapa ya? Ayat 5 ya. Ayat 5. Oke, kita lanjutkan sejenak. Wa yungdhirul ladzina qalu takhadallahu walada. Dan Al-Qur'an itu memberikan peringatan ya kepada mereka-mereka yang mengatakan bahwa Allah itu mengambil anak. Ini peringatan kepada sekelompok orang, banyak orang. Jadi ada 3 kelompok yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Kaum musyrikin pada umumnya itu mereka berkeyakinan ya, ada Allah itu punya anak-anak. Ada juga orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sebagian, enggak semua orang Yahudi, itu mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Bahwa Uzair adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah amma yasifun. Kemudian orang-orang Nasrani juga sama mengatakan Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ini dibantah, diperingatkan secara keras oleh Al-Qur'an, wa yungdzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Mereka itu sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Ini artinya apa ya? Kita kalau berbicara tanpa ilmu ya, dalam hal yang sifatnya duniawi saja itu kita tercela. Contoh, kita nggak ngerti otomotif, kok sok-sokan ngomongin mobil, itu akan kita diketawain oleh orang-orang yang ngerti mobil pasti. Ya, kita nggak ngerti itu caranya orang mengkonstruksi satu bangunan, kok kita banyak bicara tentang itu tuh pasti akan diketawakan. Dan itu tercela. Nah, apalagi berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang agama, kalau kita nggak ngerti, ya lebih baik kita diam, belajar dulu gitu ya. Ini ya, malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Mereka tidak mengerti, tidak punya ilmu, hanya menduga-duga saja. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Jelek sekali, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu yang kebohongan belaka. Jadi sesuatu yang keluar dari mulut, kalau itu tidak didasari atas dasar ilmu, tidak didasari atas dasar pengetahuan yang memadai, itu bisa menjadi satu hal yang membahayakan seseorang ya. Akan menjadi satu hal yang sangat jelek sekali. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka yang mengatakan Tuhan itu punya anak ya. Iyaquluna illa kadhiba. Mereka hanya mengatakan sesuatu yang sifatnya adalah sebuah kebohongan belaka. Jadi kalau kita bohong itu satu hal yang sangat-sangat jelek sekali ya. Sangat kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Jadi kalimat satu kata ya, itu bisa mengakibatkan kita jatuh kepada satu derita yang luar biasa ya. Hanya mengatakan dan meyakini Allah punya anak, itu sudah satu hal yang jelek sekali. Rasulullah SAW pernah mengingatkan ya, mengingatkan kita atas mulut kita ya. Rasul mengatakan ada banyak orang yang menganggap ya satu kalimat yang dia anggap ringan, dia anggap sepele, tetapi bisa menjatuhkannya ke dasar neraka. Dan ini kita harus hati-hati ya. Ada banyak juga sekali-kali mungkin kita sekarang bukan hanya mulut tapi tulisan ya, medsos itu hati-hati kita menulis ya. Ya, kita pikir dulu lah sebelum kita mengucapkannya atau menuliskannya. Karena apa? Karena kita keliru ya, itu bisa mengakibatkan satu dosa yang besar. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin menambahkan atau bertanya atau ingin menyampaikan satu hasil dari perenungan terhadap ayat-ayat ini, silakan. Ya.
Betul, bisa juga. Betul, betul. Itu maknanya surga, betul. Itu para ulama sepakat itu. Ya, annalahum ajron hasanah makithina fiha abada. Tapi ya, kalau kita kembali ke diksi Al-Quran, ini hebatnya diksi Al-Quran ya. Kalau kita lihat annalahum ajron hasanah, mereka dapat balasan yang baik. Makithina fihi abada. Itu sebenarnya bahkan tidak terbatas pada surga. Bahwa orang yang mukmin berbuat amal soleh, lahum ajron hasanah, mendapat balasan yang baik, makithina fihi abada, dia akan tinggal kekal di situ sejak dari dunia sampai akhirat nanti. Ini kalau mau kita baca lebih cermat ayat ini ya, dia tidak terbatas kepada neraka surga, Pak. Ya. Tetapi balasan itu bahkan sejak dari dunia. Ya, annalahum ajron hasanah, bagi mereka balasan yang baik ya. Di sini tidak dibatasi balasan baiknya nanti atau sekarang. Artinya mencakup secara umum ya. Makithina fihi abada, dia akan berada di situ secara selama-lamanya. Nah, itu. Jadi bisa sekarang sampai nanti. Itu cara kita baca begitu. Ya. Bisa dipahami ya. Ini contoh. Jadi ini cara seperti ini kira-kira cocok nggak Pak kita latih terus? Ya. Jadi sekali kita baca, kita coba pahami artinya, terus coba kita simpulkan apa sih yang bisa kita dapat dari setiap ayat-ayat itu. Apa yang bisa kita internalisasi dari nilai-nilai yang ada di setiap kalimat-kalimat Al-Quran itu. Jadi kita tidak hanya memahami, mengerti tafsirnya apa, tapi kita bisa mengambil satu kesimpulan, mengambil satu nilai yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dan kita tadi baca ayat 1 sampai 5 itu sudah banyak sekali itu aspek-aspek yang bisa ambil ya. Dari kata alhamdulillah sendiri ya. Alladzi anzala al-abdihi, mengapa ubudiyah ya, maka ubudiyah. Al-kitabah ya, nikmat kitab tadi ya. Kemudian walam yaj'allahu iwaja qayyima, ada yang bisa kita ambil tadi ya. Kemudian mengenai siksa, ancaman dan kabar gembira, ada yang kita ambil nilainya tadi, kita pahami dan kita simpulkan apa nilainya ya. Kemudian sifat orang mukmin alladzina ya'maluna sholihat, kita tadi ada kesimpulannya ya. Annalahum ajron hasanah, ada kesimpulan, ada nilai yang kita ambil ya. Makithina fihi abada, ada kesimpulan yang kita ambil juga ya. Dan seterusnya. Nah, itu insya Allah kalau kita terbiasa membaca dengan cara itu, insya Allah kalau kita nanti baca terjemahnya pun ya, itu bisa kita mengambil satu kesimpulan, satu nilai yang bisa kita simpulkan, kita pahami dan kita internalisasi dan kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin menambahkan? Kami karena sudah isya ya, kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pertama tentu menambah iman kita, yang kedua menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan yang ketiga juga membiasakan kita kepada cara kita membaca Al-Quran ya. Ini penting karena itu bisa mengubah ya cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak hanya membaca terjemahnya, kemudian kita pahami dan kita coba simpulkan nilai-nilai ya, isi yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi